ternyata banyak yang mau. Tapi sempat juga saya ditolak, kalau nggak kenal kita nggak masalah ya. Mungkin dia curiga sama saya, mungkin dia ngeliat muka saya kayak maling ya kan. Ini bocah modus doang ya. Terus sekarang yang paling banyak suruhan tuh di area apa? Bersihin rumah kah, makanan, atau masih kuburin kucing kah, apa gimana? Semua Om. Hah? Semua. Iya, semua ada. Saya juga aneh kadang nangkep biawak. Biawak? Iya, lihat aja di. Maksudnya iya, gimana nangkep di biawak, rumah? Om. Iya, biawak di rumah. Lepas gitu biawak? Lepas, kadang nemenin anjing. Temen tongkrongan, temen yang mungkin saudara, kayak temen yang nggak kerja itu masuk ke Santo Suru, ya saya kenal, ya udah masuk aja ya kan. Terus kayak misalkan kayak Tok, lo nangis Tok? Kenapa Tok? kagak mau bersih dong. Tok, pernah nggak ada suruhan yang lo rasa paling aneh banget? Ada nggak? Yang Kayak aneh. tadi menurut gue tuh kayak nyari biawak, jemput anak lagi main tuh udah aneh buat. Udah aneh. Sama, saya juga aneh sebenarnya. Ya paling kayak. Yang paling aneh menurut lo apa? Ya paling aneh kalau menurut saya sih waktu itu ya nemenin berantem Om. Alright, hari Kita ini kedatangan Santo. ini Santo ini unik nih. Kayaknya baru ada satu di Indonesia. Udah dua, Om. Udah dua ya? Satu lagi siapa? Sumanto. Oh, Kan unik juga kan. iya. Saya kan Susanto, itu Sumanto, sama-sama Su ya. Unik juga dia. Ada mana hubungan nyamain. sama saudara? Nggak ada? Hah? Ada hubungan saudara? Ada, sama-sama S ya kan Susanto. Unik nggak ada yang ngamain. Ini ada uniknya dari dia. Katanya ada pepatah kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Oke. Jangan nyuruh doang. Kalau nggak punya duit? Kalau nggak punya duit jangan nyuruh. Om. Oh gitu. Iya, tapi mau disuruh ya. Iya, jangan nyuruh-nyuruh. Kalau mau nggak punya duit udah diem aja. Tapi Iya, kalau iya. mau punya duit tapi nggak mau disuruh? Ya itu males. Itu filosofi dapat dari mana tuh? Itu saya sendiri Om, kan suruh itu kan kata kerja. Iya. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Berarti kalau mau punya duit harus mau. Kerja. Nah, kalau mau kerja harus punya Duit. Nah, Duit. Iya. Karena kerja itu kan kata kerja ya kan, suruh itu kan kata kerja ya. Berarti kalau mau punya duit ya lu harus kerja. Jangan Itu malas. dapat pemikiran kayak gitu tuh gimana tuh? Boleh ceritain nggak, Tok? Ya pemikiran gitu. Ya ini aja Om. Apa Kan sekilas biasanya kan, aja. iya kan orang kan biasanya kalau dapat itu terus yang berikutnya dia renungin kan. Dia renungin akhirnya Iya. jadi apa? Jadi keyakinan gitu loh. Jadi iya, filosofi kehidupan gitu. Direnungin emang. Awalnya juga kan saya kata suruh itu kan saya nggak langsung mikir kata suruh ya kan. Karena kata apa nih yang mencangkup yang bikin semua kerjaan dalam satu kata. Ya suruh. Gini aja udah suruh. Ya kan? Ya kan? Mau nyuruh ya ada duit ya kan. Istilahnya ada hasilnya ya kan. Berarti suruh itu saya mikir kira-kira kata apa nih yang tepat ya. Oh berarti suruh kata kerja ya kan. Oh berarti suruh kata kerja. Ya udahlah, saya kasih nama Santo Suruh. Terus saya Santo Suruh jasa suruhan biar lebih elegan, biar lebih berwibawa tuh jasa ya, lebih membuka. Jadi suruh itu kan udah ngebuka diri kita. Oh ini orang bisa disuruh apa-apa. Oh ini bocah bisa disuruh apa-apa. Apa aja ya kan. Udah masuk brandingnya suruh itu. Itu tahun berapa tuh dapat akhirnya berani gitu lo mau bikin Santo Suruh gitu? Itu pas 2019 Om. Sebelum pandemi ya? Iya sebelum pandemi 3 bulannya pandemi masuk Saya buka, orang udah banyak yang tahu juga ya kan. Terus akhirnya pandemi masuk itu orderan banyak karena orang takut ya. namanya beli obat, nyari vitamin aja takut. Om aja juga takut ya kan. mau nyuruh tetangganya sama-sama takut ya. Ah udah gue suruh Santo aja ya kan. Tok, kan waktu itu kan udah ada Gojek, udah ada. Lo tuh gimana masuknya? Masuk ke kolam yang mirip-mirip sama ini nih gimana? Ya. Cara marketingnya, jualannya tuh gimana? Ya saya
tadinya temen juga banyak kan di sekitar lingkungan kita kan, di warkop gitu tongkrongan kan ada juga yang ikut aplikasi ya kayak Gojek dan sebagainya ya. Terus saya juga ditawarin, toh lu daftar aja gini-gini. Enggak gue mau punya prinsip sendiri, punya ide sendiri, karena kan dari situ saya lebih gede om dapatnya ya kan, karena kan punya kita sendiri, ini sendiri. Nah akhirnya kok di aplikasi yang lain kan nggak ada kerjaan yang kerjaan yang emang sehari-hari tuh nggak ada dia, ya kan? Ya akhirnya di Santo Suruh tuh ada semuanya. Kayak misalnya nguburin bangke kucing. Nguburin kucing. Buang bangke tikus. Kadang kan orang geli, terus nikatin kamar mandi, ada kecoanya, terus nyariin buah untuk ibu hamil. Benar, ngubur hari-hari, manggilin bocah main. Anaknya om. Bocah lagi main lo panggil. Dia order begitu, San, tolong panggilin anak gua main. Di mana Kak? Di masjid. Ya udah, saya panggilin. Itu sekarang disuruh pulang sama mamanya, saya videoin nyampe rumah. Main 10.000. Kalau 100 bocah 100.000. Luar biasa. Oh jadi mulainya nih dari temen-temen dulu dong berarti dong? Dari lingkungan. Iya lingkungan yang kenal sama Santo kan? Iya. Gak mungkin kan gue gak kenal sama lu, gue minta tolong jemputin anak cewek gue. Gak mungkin. Anak cewek gue juga langsung Pak tadi saya dibegal bu. Itu Om Santo yang mata-matain kamu. Oh jadi dari teman-teman terus dari lingkungan om, dari lingkungan komplek. Tadinya kan saya tukang galon. Tadinya kan saya dagang gas, galon om, kayak di lingkungan komplek gitu, di Duta Indah ya kan, Jati Makmur, Pondok Gede. Karena relasi saya mungkin di komplek itu kayak orang udah pada tahu nomor-nomornya. Terus saya juga relasi saya mungkin kepercayaan om ya. Setiap pengerjaan saya mau, terus percayaannya saya pegang. Mungkin beberapa tahun sebelumnya orang udah percaya ya kan. Ya udah akhirnya saya buka jasa suruhan, orang banyak yang percaya. Terus satu lagi, pertama kali orang-orang nyuruh-nyuruh itu, lo tuh istilahnya nge-charge mereka tuh gimana? Kan bisa aja kan kalau karena lingkungan kan, karena kenal, lo manggilin anak gue doang, lo minta dibayar gitu. Kan bisa aja kayak gitu. Nah, lo gimana tuh Tok? Waktu awal-awalnya tuh gimana? Kalau saya sih pertama gini om, kalau pertama kan beli makanan, contoh beli makanan food ya kan. Saya di aplikasi kan harganya naik dia, yang tadinya 20.000 jadi 60.000 lah. Gitu. 50 jadi 60.000 lah. Nah di Santo Suruh ini saya manfaatin, saya tetap harga toko. Saya cuma jasanya aja, dan saya bisa 3 sekalian. Kayak nyuruh, sistemnya saya kayak nyuruh om nyuruh anak, om nyuruh ART cowok pergi ke warung, terus nyuruh saudaranya apa nyuruh teman tongkrongan kayak gitu biasa aja. Tuh beliin gua misalnya ayam Kentucky, Sabana, terus sekalian dong ke Indomaret, ya kan? Sekalian dong tuh gua nitip inian beliin gas ke warung Madura misalnya. Nah itu ongkirnya kalau masih satu komplek, saya dulu tuh waktu awal-awal 5.000 om. Murah kan? Murah. Nah di situ saya tuh nggak tahu di aplikasi itu, saya nggak tahu cara kerjanya. Akhirnya ada mitra yang masuk ke aplikasi, ada mitra yang masuk ke aplikasi, dia kayak mitra Gojek gitu, mitra ini dia masuk ke saya, terus saya kata dia, bang lu termasuk murah bang, karena di toko itu harganya naik dia. Saya baru tahu om, dijelasin, coba terangin gue sistem dia gimana, karena saya orangnya harus diterangin dulu, ya kan? Akhirnya cara dia kerja begini, ini cara kerja dia gini bang, gini. Oh ya udah, besoknya saya taikin 7.000. Orang itu malah ngasih 10.000. Oh berarti murah ya om ya? Oh murah, berarti ini termasuk murah nih. Akhirnya saya angkirin 10.000. Nah disitulah saya tahu harga kayak gitu om. Nah tapi kalau untuk penguburan kucing sama bersihin rumah misalnya dan lain-lain ya, itu saya ngelihat dari kesalahan saya dulu. Jadi misalnya Mas Santo nguburin kucing berapa? 25 saya bilang gitu. Kan murah nguburin kucing ya kan. Ternyata saya nyari tanah tuh. Oh di sini. Nah di situ di tempat saya tanahnya lama-lama ini om
Bukan naik, apa sempit kuburan kucingnya. Oh kalau saya tiban saya dosa nih ya kan, takutnya yang punya kucing kan, kok kucing gue ditiban ya kan. Akhirnya saya mikir tuh kerjasama saya cari tukang beca. Bang, lu mau nggak kerja sama gue? Kerja sama Wanto, ngubur kucing, bisnis besar. Saya bilang. Kata dia, boleh. Ya udah, akhirnya berapa duit bang ngubur kucing? 20 toh. Wah murah banget, udah lo gue kasih 25. Kucing dari sana saya taikin. Ngubur kucing sekarang 50.000 Kak, karena apa? Tanahnya sempit, saya harus nyewa lahan. Padahal saya nggak nyewa. Jadi orang ngambil kucingnya, terus habis itu? Ambil kucingnya, saya suruh dia ngambil kucing nih. Ambil kucing bang, di sana, misalnya di blok A, gini-gini. Dia ngambil kucing, dikuburin tuh. Orangnya transfer ke saya, ya kan 50. Nah, saya ngasih ke orangnya 25, saya diem aja 25. Oh, ternyata ini orang ini yang nguburin gitu. Iya, ternyata makin kesini, oh ternyata nguburin kucing susah juga ya. Satu, kendala lahan. Orang juga males bau, ya kan kadang. Nah, terus kalau kamar mandi itu tergantung pengerjaannya Om. Jadi kalau kamar mandinya yang keraknya susah banget. Dulu saya ini ngasal aja, berapa Mas Santo? 30.000. Ternyata keraknya itu udah kayak tau gak kamar mandi rumah kosong yang keraknya susah diinin. Terus kata dia, Mas Santo ini kurang bersih. Saya bilangnya Bu, kalau mau bersih mah Bu, keramiknya ganti. Akhirnya kan proyek lagi kan. Ya, tapi emang susah Om. Nah, ternyata kata saya, wah kesalahan saya nih. Saya lihat tuh, ternyata saya lihat kayak bersih-bersih gitu harganya mahal dia Om. Ya kan, saya hargain aja. Akhirnya saya ngeliat kerjaan, misalnya kamar mandinya terlalu besar, saya hargain 100 atau 200. Kadang dia yang hargain, customer Mas Santo. Di otak kita sebenarnya harga cepet itu udah masuk. Tapi kita naikin. Gimana kalau 200? Nego lah Mas Santo. Ya udah berapa? 150 dah. Misalnya dia nego 150, ya udah Bu. Misalnya dia nego sampai 120 pun kita masih untung. Cepet pun kita masih untung karena di otak kita pengerjaan itu cepet udah lumayan ya kan. Nah kayak gitu sih, saya ngeliat kerjaannya dulu. Tapi itu dari awal-awal aja ya? Awal-awal aja kayak gitu. Tapi sampai sekarang juga sistemnya kayak gitu. Itu jadi pas awal-awal Santo emang turun tangan sendiri? Emang sendiri, semua dari... Yang tadi kamar mandi bekerak itu iya, sendiri semua. tuh? Saya semuanya pengerjaan sendiri dulu. Nah akhirnya karena... Dulu nih 2019 itu kan? Iya, 2019 pas 3 bulan jalan saya sendiri. Akhirnya karena... ada teman juga yang nganggur, teman nganggur, namanya waktu itu Randy. Kata dia, Dan, kan dia biasa nongkrong ya, tuh ada kerjaan kagak? Saya bilang, ada, tapi berat. Saya nggak mau ngasih yang enteng dulu lah, takutnya dia ntar, wah enak nih. Saya bilangnya, ada berat, kalau lu mau, ya udah kerjaan apa Dan? Beresin ini rumah. Kotor buat ya. Akhirnya dia mau tuh. Nah di situ Randy saya pemasaran lagi, ternyata banyak orang yang mau ngikut nih, lingkungan teman-teman kita, gue ikut toh, dari mitra-mitra Gojek juga ada toh, gue ikut toh, teman-teman lingkungan akhirnya banyak yang ikut juga, banyak yang ikut, terus akhirnya dari mulut ke mulut banyak yang tahu, saya share. Karena mitra udah ada nih ya, tadinya 5, nggak cukup nih. Saya nambah lagi. Akhirnya banyak tuh sampai 50 ya kan. Akhirnya saya share di grup Pondok Gede di Facebook. Orderan yang udah saya kerjain itu 2021. Facebook di grup. Kan ada tuh Facebook grup Pondok Gede, grup Jakarta mana. Akhirnya saya share di situ. Nah, di situ orderan makin banyak juga Om. Akhirnya ketemulah antara pekerjaan sama yang pembutuh kerja. Nah, disinilah Santo Suruh cuma sebagai penyampai pekerjaan antara pencari kerja sama orang nyari kerja tuh ketemu di sini. Oh, akhirnya ya udah saya pemasarannya saya sendiri, dari modal tuh saya sendiri. Kadang modal kan dari saya dulu Om. Jadi misalnya Om sebagai mitra saya nih, Om gak punya modal, saya modalin dulu. Yang penting balikin modal itu, karena saya modal itu juga boleh minjem. Dari warkop,
dari toko beras, dari siapapun yang ngasih modal katanya. Toh San, kalau lu nggak ada punya modal, lu pakai modal gua aja. Banyak yang nawarin sih, alhamdulillah. Wow. Nah, dan trik saya juga kalau misalkan food itu ya, saya lagi nggak punya modal nih, saya nempelin stiker Om. Stiker apa? Stiker Santo Suruh. Di gerobak-gerobak. Oh. Lihat aja di media sosial Gue saya. pikir di Facebook lagi. Enggak. Mana tempelin di HP enggak kelihatan. Apa? Saya tempelin di gerobak-gerobak gitu. Cara trik saya gimana caranya kita nggak punya modal tapi dapat duit ya kan. Cara triknya ya udah. Jadi saya tempelin dulu stiker, saya bilang ke kayak tukang bakso, terus tukang mie ayam, tukang apapun yang ada di sekitar saya tawarin. Om, Bang mau ini nggak kerjasama sama saya Santo Suruh. Apaan Santo Suruh? Ini Bang, saya punya program namanya Santo Suruh. Saya bilangnya saya jelasin. Jadi harga tetap harga toko Bang. Kalau orang beli saya nganter, tetap harga toko. Hanya ongkirnya aja. Akhirnya dari 1, 2, 3, 4 itu dari mulut ke mulut ya. Nah itu banyak orang ternyata banyak yang mau, tapi sempat juga saya ditolak kalau nggak kenal kita nggak masalah ya, mungkin dia curiga sama saya, mungkin dia ngeliat muka saya kayak maling ya kan. Ini bocah modus doang nih, muka-muka maling nih. Ntar ngirim ayam gue dimakan nih. Iya, kagak ada yang percaya kan, akhirnya dari situ dari mulut ke mulut. Nah disitulah saya, jadi orang mesen nih, misalnya Om mesen. Nah Om mesen atau beliin gue mie ayam 20 bungkus. Saya kan gak punya modal nih. Nah saya karena udah bekerja sama tukang mie ayam yang Om mau. Nah itu saya tinggal mesen Bang, bikinin mie ayam ya 20 bungkus. Tapi kalau nggak kerja sama gimana? Nggak kerja sama ya saya harus cari modal. Harus kadang dari customer-nya nawarin, San lu udah punya modal apa enggak? Karena dia tahu saya kagak punya duit, kagak punya modal. Kadang customer-nya sendiri tuh nawarin kayak gitu. Jadi kayak nyuruh biasa sih. Ya kalau sekarang? Kalau sekarang sistemnya ya udah ada modal. Kayak kita mau beli 50 gitu untuk pesta buat nasi pesta, ayam gitu. Kalau nasi ayam harus kita keluarin duit. Harus dari CSA dulu transfer ke kantor. Ke admin. Nah, nanti admin baru transfer ke mitra kayak gitu untuk Terus modal. sekarang yang paling banyak suruhan tuh di area apa? Bersihin rumah kah, makanan atau masih kuburin kucing kah apa gimana? Semua Om. Semua. Iya, semua ada. Saya juga aneh kadang nangkep biawak. Biawak? Iya, lihat aja Maksudnya gimana di biawak, rumah? Om. Iya, biawak di rumah. Lepas gitu biawak. Lepas kadang nemenin anjing. Anjing minta nemenin jalan. Kadang kan takut anjing stres tuh. Minta tolong mitra bener Om. Ya kan kayak kucing. Kucing dia nemenin kucing doang. Mungkin ke Bali atau keluar kota atau kemana liburan itu bisa di sana. Nemenin kucing liburan ke Bali? Enggak, maksudnya yang punya liburan. Yang punya lagi liburan kucingnya ya, ditinggal. Jadi kamu temenin yang punyanya? Kembali ke Bali. Bukan nemenin buat ini Om, bukan disangka. Bukan yang punya yang temenin. Bukan kalau saya nemenin mah bukan disangka pasangannya. Ini mah yang disuruh-suruh. Bawain ini koper ya Om. Terus enggak, jadi kalau orang misalnya nih piara anjing atau kucing dia pergi ke Bali, kan ke Bali kan nggak sejam 2 jam ya, 3 hari paling ini kan? 3 hari kalau mau dia setahun ya silakan, yang penting kan itu mereka transfer semua itu? Transfer. Jadi hitungannya gimana tuh hitungannya? Kan Hitungannya jasanya kan beda-beda tuh. Ya beda-beda. Misalnya Om bisa ngehargain sendiri, Mas Santo saya mau nitip burung, misalnya burung kesayangannya dia lah di rumah. Ya, dia mau bilang anjing lah gitu. Anjing lah apa. Itu hitungannya kan ada misalnya makanan. Iya, makanan dari dia. Jadi kita dikasih tahu dulu cara rawatan dia gimana. Jangan langsung kan takutnya beda rawatan, beda ini ya kan. Takutnya dia makan di sono enak ya kan kucingnya. Di sini kita kasih ikan tongkol, takutnya gula rontok. Kan enggak ini. Iya. Takutnya Tapi udah kalau beli soal yang keamanannya gimana? Kayak kamu untuk menjalin kerja sama mitra supaya nggak mengecewakan taunya. Makanya kan Santo Suruh kalau dulu kan mungkin hanya teman Om. Jadi teman tongkrongan, teman yang mungkin saudara, kayak teman yang nggak kerja itu masuk ke Santo Suruh ya saya kenal, ya udah masuk aja ya kan. Terus kayak misalkan kayak Tok lo nangis Tok, kenapa Tok? kagak mau bersih dong.
tisu. Gue gini-gini tuh. Gue takutnya berubah gitu. Terus berubah jadi kucing. Jadi anak bang om. Ya kayak misalnya kayak tadi apa? Saya lupa ya. Kucing. Iya kayak Ya, anjing hewan piaraan ya, gitu. 3 hari lah kita tinggalin. Iya cara ngasih makannya ya kan. Yo. Kan tadi kan Om Edward Harganya. bilang kan anjing beda-beda makanannya itu terus segala macam itu yang punya anjing udah ngasih uang sebelumnya atau Yang punya anjing ngasih uang dan kasih dulu. instruksi kan? Iya Ini kasih instruksi. Terus misalkan kayak ini pagi makan sore makan. Dari pagi makan, takarannya segini, kan harus takaran ya kan? Iya. Takutnya kita kasih, makasih om. Iya. Jadi makan. Iya, bisa. Satu lagi juga boleh. Jualan tisu ya, Mbak? Iya, misalkan kayak di apa? Tadi Om bilang kan berarti kayak takarannya. Iya. Jadi sebelum dititipin tuh dikasih tahu dulu, misalnya minumannya, takaran makanannya. Soalnya kalau beda kita kasih banyak, takutnya dia beda ya kan, beda perawatan kayak gitu sih. Nggak, aku juga tadi bilang untuk faktor keamanan. Jadi kayak misalnya kita tinggalin keamanan. rumahnya ke Jaminan. suruh jaminan Oh, kan. jaminan. Kan rumah nih ditinggalin tuh satu orang yang miara anjingnya masuk ke rumah. Di rumahnya nggak ada pembantu, itu gimana maksudnya? Keamanan itu karena jadi gini, dulu kan saya jelasin dulu ya, dulu kan Santosuro hanya temen. Yeah. Ya lo kenal gue ya, ini udahlah kerja kita saling nolong-menolong ya kan. Sekarang kan Tapi makin kan luas. sekarang kan udah luas. Sekarang tuh harus pakai sistem om. Bahkan kayak teman saya juga kan orang-orang dekat, saudara pun yang mau masuk Santosuro ya bukan ke saya lagi, tapi ke sistem. Nah apa sih sistem biar keamanan itu terjaga? Yeah. Ya kita harus punya data dia kayak KTP, KK, SKCK. Itu kan perlu untuk apa dan tanda tangan kode etik. Apa aja sih yang melanggar di Santosuro yang nggak boleh? Gitu. Ya kan, misalkan contoh Om order nih di Santosuro, tiba-tiba mitra kita nawarin, udah nggak usah lewat Santosuro, lewat saya aja gini. Nah itu kalau terjadi sesuatu, misalnya ada Langsung dia yang nggak nah lewat itu mah Santosuro. tanggung jawab personal, Iya. bukan lagi ke Santosuro. Tapi kalau Om melalui Santosuro itu tanggung jawab dari Santosuro sendiri. Kayak misalnya pengerjaan mitra yang kurang baik atau kurang rapi, bilang aja ke admin, ini pengerjaannya kurang baik, saya kurang puas atau kurang bersih, tolong dirapin lagi bisa nggak? Yang penting kirimin video bukti apa aja pengerjaan yang belum diberesin mitra, dan mitra itu berhak balik lagi. Karena di Santosuro ini Om bukan sekedar kayak etos kerjanya dulu kita perbaikin Om di Santosuro. Kayak orang bener ya. Iya, apa etos kerjanya dulu. Jadi contoh misalkan kalau di aplikasi pengerjaan itu per jam atau ya kan per jam, sejam atau 30 menit atau ini beres. Tapi di Santosuro sampai lu rapi. Karena apa? Orang kita kalau hitungan per jam-jam gitu belum sampai Om. Perhitungannya parah. Yang ada dia beres-beres Belum selesai belum sejam. selesai cabut. Ya kan? Akhirnya apa kurang rapi ya kan. Nah kalau di Santosuro ini dia tuh etos kerjanya dulu kita bangun. Jadi lu sampai rapi, sampai beres ya kan. Mau lu sejam, 2 jam, 3 jam atau seharian sampai beres. Ya itu lu kerjain lagi kalau nggak rapi. Karena apa? Nyari duit di lapangan 50.000 aja susah. Percaya nggak? Ya kan? Ini lebih dari 50.000, bisa 200.000, bisa 150, ya kan? Artinya apa? Ada kesadaran, oh iya ya, gue nyari duit, gocap aja susah ya kan? Ini lumayan nih, kerjaan gue manfaatin. Kalau dia kerjanya rapi, beres, ya lebih bagus, ya kan? Kayak gitu sih, etos kerjanya kita bangun dulu, kita perbaiki, kayak kepercayaan. Kalau lu di Santosuro, lu komplain, lu nggak mau balik lagi, cut. Lu ini, cut. Ada pelanggaran gini langsung kita cut aja. Karena apa? Banyak tapi bikin ribet percuma Om. Lebih baik kita saring etos kerja. Jadi dia buat contoh yang lain. Oh, kalau gua nggak beres, gua bakal dikeluarin nih di Santosuro ya kan. Gini. Nah makanya apa? Etos kerjanya dulu kita perbaiki di Santosuro. Nah, terus gengsinya kan banyak kan yang tadinya gengsi karena malu apa? Wah lu
jadi bahan suruhan ya kan biasanya kan kayak gitu. Nah sekarang kan udah enggak lagi. Oh bahan suruhan sekarang udah jadi kerjaan ya kan. Udah jadi apa? Udah menghasilkan. Iya menghasilkan, nggak apa-apa gue kerja suruhan yang penting gue punya duit. Kadang kan banyak orang karena gengsi menahan dia malah nggak dapat uang. Nggak dapat uang. Udah gengsi males akhirnya apa? Iya. Nggak dapat hasil kan. Tapi kan ini di Santo Suruh ini ya lu nggak gengsi. Ya lu nggak malas ya lu dapat uang ya kan, ada peluang di sini. Nah kita bangun dulu etos kerjanya kayak gitu. Tok, pernah nggak ada suruhan yang lo rasa paling aneh banget? Ada nggak? Yang aneh. Kayak tadi menurut gue tuh kayak nyari biawak, jemput anak lagi main tuh udah aneh buat. Udah aneh. Sama, saya juga aneh sebenarnya. Ya paling kayak. Yang paling aneh menurut lo apa? Ya paling aneh kalau menurut saya sih waktu itu ya nemenin berantem Om. Nemenin berantem? Nemenin berantem. Bener. Kan saya pernah ceritakan di podcast itu ya. Belum. Ada tuh. Sebelum berantem kita minta. Ini gimana nih nemenin berantem maksudnya? Nemenin berantem jadi dia misalnya Om takut nih. Misalnya Om punya masalah sama orang lah. Ini. Nah Om datang ke tempat saya. Tok anterin gue yuk nemenin berantem. Ya udah ayo. Saya bilang gitu kan. Oh ayo tuh. Udah saya mah ayo gas. gas aja. Mau di sono lawannya gede bagaimana yang penting kan saya udah nyampe. Misalnya dia nanya, "Wah lu temennya bukan Bu Am?" Saya mau dia ngorder doang. Kalau lawannya ini dia lebih banyak kita tinggal gimana berarti gitu? Kalau hitungannya tergantung ininya Om susahnya. Kalau misalnya lawannya berat, ototnya gede ini kita habis ya. Tapi kan kamu belum tahu gitu lawan musuhnya. Ya saya datang ke sono waktu itu saya dibayar gocap 50.000. Dia cuma bacot doang. Dia minta berapa orang? Cuma saya doang, teman saya nggak mau. Teman saya udah lu aja toh, ya udah. Temenin aja ya kan ya masalah ini. Ini aneh sih, ini aneh. Tapi dia di sana juga karena masih lingkungan Om ya, ada juga yang kenal lu ngapain toh? Biasa Bang nemenin berantem. Lagi beli gorengan kan. Kayak gitu kan. Ya bahkan kayak ada misalkan ada pelakor, misalnya ada pelakor nih. Ketahuan lah, pelakor ketahuan. Terus misalnya CS-nya order, Mas Santo tolong fotoin atau videoin pelakornya. Kalau kayak gitu kita nggak berani, karena itu takutnya bukan pelakor, ya kan. Tapi kalau cuma nemenin, ayo kita gas, ya kan. Ya udah Kak, lu yang labrak, lo yang fotoin gue temenin gitu. Iya, lu yang labrak, lu yang urusan sama dia, gue yang nemenin kalau ada apa-apa. Kayak gitu mau. Ada tuh pernah juga? Wah pernah. Bahkan nemenin jadi orang nikah aja kan ada. Gitu? Nemenin ngapain? Ya nemenin ngelabrak aja dia. Nemenin aja. Orang dia order ya kan kayak gitu kita masih mau. Jadi kalau ada yang curiga-curiga sama pasangan, silakan. Iya, hanya nemenin ya. Nemenin, iya. Takutnya dia di sono dipukul apa dijambak ya kan. Apa ada masalah ya kan. Ya kalau sekedar nemenin mah kita mau karena mitra kita juga ada yang ototnya gede-gede. Kalau saya mah nggak ikut biar mitra. Ya kayak kemarin yang kasus itu ada orang order. Jadi ibunya ketabrak. Ibunya ketabrak waktu itu di Bekasi tuh di dekat stasiun Bekasi. Saya sendiri tuh yang ngambil orderan itu. Jadi ibunya ketabrak. Terus pulang tuh. Beset ya kan pipinya. Terus anaknya order ke Santo Suruh. Katanya ibunya ketabrak, yang nabrak ciri-cirinya begini dikasih tahu. Nah, katanya dia adanya di Bekasi Timur, saya samperin dong ke sono. Nyampe sono orangnya nggak ada. Tapi kan dia udah order, saya udah nyari-nyari, saya nanya ke Pak tukang parkir, ibu ini yang ketabrak, tolong mau bersihin ya. Ini. Kagak Om, ini masih banyak kok. Ibu itu kan ketabrak tuh anaknya order ya kan. Ya itu kita cari-cari. Saya tanya, Bang, kenal orang ini nggak? Kenal yang nabrak ibu-ibu di sini? Gini. Kata dia, ibunya tuh ini. Ibunya kepleset hujan. Nah, terus kata anaknya, ibunya ditabrak. Nah, di situ miss lah antara ketabrak sama kepleset hujan. Saya WA orangnya, Kak, ini miss nih.
Saya bilang, ini ada yang bilang, lu bilang ketabrak, Ada yang bilang kepleset. ada yang bilang jatuh kepleset. Sekarang gini aja, lu gue tungguin sini, kita samperin, biar jelas. Ibunya juga ke situ. Kata dia, nggak usah Mas Santo. Kalau emang kayak gitu ya udah nggak apa-apa, ya udah berarti orderan gue kelar nih ya sampai sini. Kata dia ya udah tetap nyampe sini Mas Santo saya bayar. Lumayan dapat 80.000. Luar biasa. Lah kalau yang ketabrak 100 orang, Iya. Jadi lo ngarepin orang ketabrak? enggak. Kan kepleset. Kagak kepleset, maksudnya kepleset. Kan apapun yang dilihat Santo Suruh peluang. Iya. Menurut orang, wah banjir tuh, berita banjir. Santo Suruh mah nunggu aja. Nunggu order. Oh bisa tuh kalau banjir juga Oh bisa? bisa. Oh. Bisa Om. Kita penyelamatan bisa, keamanan bisa. Oh mau dikawal, bisa. Wow. Oh gitu bisa juga? Bisa, dikawal sama mitra Terus kita. armada lo tuh udah ada berapa tuh sekarang? Partner. Yang tadi tanda tangan itu? Oh mitra. Mitra. Tuh alhamdulillah udah ratusan Om. Ratusan? Iya, sudah di Jogja, Bandung, Jabodetabek udah banyak, Bogor, pokoknya udah hampir banyak sih, hampir menyeluruh. Terus ini pakai aplikasi atau pakai apa? Kita masih pakai web dan via WA dulu. Iya, karena apa? Karena kan pengerjaan Santo Suruh ini kan kita tuh nggak mau buru-buru Om. Tapi suatu saat kita larinya pasti ke aplikasi. Oh nanti satu saat emang Pasti mengarah ke sana? Mengarah ke sana. Kenapa kita nggak buru-buru kayak yang lain-lain? Wah langsung aplikasi. Karena kita lihat dulu nih apa nih celah-celah masih ini. Tapi pasti larinya ke aplikasi. Iya. Karena kita lihat peluang apa nih yang ini. Oh ternyata cara kerjanya gini kan kalau di aplikasi kan harus disamain sama yang di lapangan. Iya. Gue nomor 1 yang download nanti. Aplikasi. Enggak udah ada dulu yang mau download. Oh, udah ada. Berharap nomor 1. Nah makanya kan di Santo Suruh kan prinsipnya kalau orang nyuruh tuh begini prinsipnya, tidak memberatkanmu dan tidak merendahkanku. Artinya apa? Itu kan kayak orang ngelamar cewek Om, tidak memberatkanmu dan tidak memberatkanku ya. Gara-gara tidak memberatkan kamu, tidak memberatkanmu Tidak membebankan. dan tidak merendahkan aku. Ya kan? Artinya sebagai kita yang nyuruh, kita tidak boleh merendahkan pesuruh dan pesuruh tidak boleh memberatkan. memberatkan. Artinya harganya itu tidak bisa Iya. beratkan. Nah itu antara itu harus ketemu. Nah makanya filosofi orang mau ngelamar cewek itu kita pakai. Tidak memberatkanmu dan tidak merendahkanku, ya kan kayak gitu. Tuh guys. Santo Suruh. Siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Misalnya Om selingkuh, ketahuan sama bininya di chat ya kan, chat selingkuh lah gitu. Terus ketahuan sama bininya, bilang aja itu Santo.